Pertama, analisis persoalan. Gereja dalam pengertian umum yaitu bangunan di mana perkumpulan umat manusia beriman yang percaya dengan Yesus mengadakan atau melakukan ibadah maupun kegiatan rohani lainnya. Dalam gereja terdapat tugas-tugas yang harus dilakukan. Dengan itu, untuk tercapainya tugas-tugas gereja tersebut, dibentuklah sebuah komisi supaya seluruh warga gereja turut ikut campur dalam keberhasilan atas terlaksananya tugas-tugas gereja tersebut. Komisi dibentuk dan diangkat oleh majelis jemaat untuk sebuah bidang pelayanan khusus yang bersifat tetap. Dengan demikian, komisi bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas berdasarkan wewenang yang diterimanya. Pada pembahasan kelompok kami, kelompok membawa topik yang terkhusus pada komisi kaum bapa, yang mana adanya terdapat keaktifan yang kurang dari kaum bapa di GKJ Ambarawa. Pada gereja GKJ Ambarawa terdapat KWD, yaitu Komisi Warga Dewasa, yaitu untuk jemaat-jemaat yang dewasa atau sudah menikah, yaitu kaum bapak dan ibu. Dalam berjalannya KWD tersebut, yaitu pelaksanaan seperti PA atau pendalaman kitab di rumah-rumah, ternyata realita yang didapat bahwa tidak dapat berjalan dengan baik, yang mana kaum bapak kurang aktif dalam pelaksanaannya, sedangkan kaum ibu mengikuti dengan aktif. Dalam hal itu, ada pengusulan supaya KWD diganti dengan KWJ, yaitu Komisi Wanita Jemaat, dan mendapat persetujuan setelah diadakan rapat. Melalui hal tersebut, kelompok membawa topik ini untuk menyusun program gereja pada kaum bapak. Melalui program yang kelompok buat, berharap supaya kaum bapak di gereja GKJ Ambarawa dapat meningkatkan peran atau keaktifannya di dalam gereja. Program ini juga bertujuan untuk dapat mempererat hubungan di antara sesama kaum bapak di lingkungan gereja dan dapat belajar firman Tuhan dengan berfokuskan pada peran bapak, keluarga, pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Analisis SWOT menjadi sebuah media yang baik bagi perencanaan pengembangan partisipasi kaum bapak. Kelompok menganalisa bahwa peran kaum bapak sangat dibutuhkan dalam setiap aspek pelayanan di gereja. Peran kaum bapak yang sangat minim tentu akan menyebabkan pelayanan di dalam gereja menjadi kurang optimal. Berikut adalah analisis SWOT yang disusun oleh kelompok. Yang pertama adalah kelemahan. Kurangnya partisipasi kaum bapak dalam mengikuti kegiatan ibadah PA rutin Komisi Warga Dewasa menyebabkan adanya perubahan nama menjadi Komisi Wanita Jemaat yang partisipannya hanya terdiri dari kaum ibu. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran pelayanan dari kaum bapak untuk membangun spiritualitas iman dalam komunitas yang sebenarnya memadai. Faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi kaum bapak dalam ibadah PA antaranya adalah jam pulang kantor yang terlalu sore sehingga bapak-bapak lebih memilih untuk beristirahat di rumah. Yang kedua adalah kelebihan. Kelebihan dapat dilihat dari perspektif pandang yang berbeda, yaitu terletak pada kaum ibu dan kaum bapak itu sendiri. Apabila melihat kelebihan dari perspektif kaum ibu, tingkat solidaritas yang dimiliki lebih erat, dan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, mereka memunculkan ide untuk membangun atau membantu jemaat lain yang kehilangan usaha dengan membuka angkringan di depan gereja. Kemudian di sisi lain, apabila kita melihat kelebihan dari perspektif kaum bapak, kelebihan yang dimiliki ialah kaum bapak lebih memiliki waktu yang fleksibel dalam membantu usaha yang dibangun oleh kaum ibu. Kemudian yang ketiga adalah peluang. Peluang yang didapat kaum bapak dengan adanya perubahan menjadi Komisi Wanita Jemaat yang hanya diikuti oleh para ibu, membuat kaum bapak menjadi aktif berpelayanan dalam kepanitiaan gereja seperti panitia pembangunan ataupun rioyo unduh-unduh dan acara-acara yang lain. Para bapak aktif berpartisipasi dalam kepanitiaan karena waktu yang lebih fleksibel dan tidak terikat dalam periode tertentu. Peran aktif para bapak dalam kepanitiaan ini tentu juga menunjang kreativitas peribadahan dalam momentum-momentum tertentu. Kemudian yang terakhir adalah ancaman. Ancaman yang bisa didapat dari tidak adanya wadah bagi kaum bapak secara khusus adalah dapat dilihat dari segi spiritualitas dan juga perkembangan imannya yang sedikit berkurang. Selain itu juga dapat dilihat dari segi perekonomian yang semakin menurun.
Oke, baik, pada penjelasan ini saya akan menjelaskan mengenai pohon masalah dan tujuan. Pohon tujuan. Adapun permasalahan seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, kita ketahui tidak adanya komisi khusus bagi bapak-bapak. Hal itu terjadi karena banyak sekali persoalan-persoalan atau pertimbangan-pertimbangan. Ya, tidak adanya komisi khusus bagi bapak-bapak. Pada awalnya memang sudah berdiri komisi warga dewasa yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Namun seiring berjalannya waktu, yang paling banyak datang adalah di dalam komisi ini adalah hanya kaum ibu-ibu saja, sehingga hanya terbentuk komisi wanita dewasa dan bapak-bapak tidak. Nah, hal tersebut terjadi karena tingkat kesadaran warga jemaat khususnya bapak-bapak dalam ibadah komisi kaum bapak itu menurun. Jadi belum ada kesadaran bagi bapak-bapak. Kemudian dari belumnya ada kesadaran ini menurun lagi bahwasannya karena bapak-bapak memiliki alasan disebabkan waktu ibadah dan waktu kerja khususnya bagi kaum bapak-bapak itu bertabrakan, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah dan mereka lebih fokus kepada waktu kerjanya. Nah, kemudian dari ini juga bergeser lagi kurangnya adanya pembinaan dan pengkoordinir khususnya dalam lingkup kaum bapak. Jadi kaum bapak di sini tidak ada dilakukan pembinaan, sehingga berangkat dari kedua hal yang di bawah ini, tidak adanya waktu, kemudian kurangnya pembinaan, sehingga kesadarannya itu kurang. Kemudian dari dua itu sebagian besar bapak-bapak lebih banyak memilih untuk istirahat dan pulang di rumah begitu. Sudah tidak memiliki kesadaran, kemudian mereka lebih memilih untuk istirahat. Nah, pohon tujuannya dari pohon permasalahan ini ialah permasalahannya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama. Tidak ada komisi khusus bapak-bapak. Nah, tujuannya itu kami mengupayakan untuk membentuk komisi kaum bapak-bapak, pastinya itu ya, supaya ada bapak-bapak memiliki pembinaan, kemudian memiliki komisi dan melakukan persekutuan. Kemudian di balik itu juga kita mengupayakan terbentuknya komisi warga dewasa, ya seperti tadi pada permasalahannya dan pada awalnya juga komisi warga dewasa ada kaum bapak dan ibu begitu di dalamnya begitu. Tapi kami juga mengupayakan bahwa sudah ada komisi bagi ibu-ibu, berarti harus ada komisi bagi bapak-bapak begitu. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pendeta dapat melakukan pendekatan dengan kaum bapak-bapak secara perlahan. Dilakukan secara perlahan sehingga kesadaran itu tumbuh, karena tadi permasalahannya tidak ada kesadaran bagi kaum bapak-bapak. Nah, di sini adalah pendeta mempunyai peran aktif, dapat melakukan pendekatan dengan kaum bapak-bapak secara perlahan sehingga kesadarannya di dalam bapak-bapak itu tumbuh. Kemudian karena tadi di permasalahan dikatakan bahwa tidak ada waktu untuk bersekutu dan karena bertabrakan dengan pekerjaannya, maka dari itu kaum pendeta dengan bapak-bapak yang ada di jemaat tersebut dapat membuat kesepakatan waktu dengan bapak-bapak yang lainnya, sehingga persekutuan kaum bapak dapat terlaksana. Jadi tidak ada alasan bertabrakan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian dari persekutuan itu, setelah bersepakat nanti, bahwa bapak dapat meningkatkan spiritualitas dalam dirinya dan mempertahankan pertumbuhan imannya, dan tidak lebih memilih untuk beristirahat, bahwasannya merupakan persekutuan juga merupakan kebutuhan iman kita, spiritualitas kita begitu. Melalui kesepakatan yang sudah ada, yang sudah terbentuk, maka pekerjaan pun tidak akan terganggu dan ibadah pun dapat terlaksana, sehingga komisi bapak-bapak dapat berjalan dengan selarasnya setelah memperoleh dengan kesepakatan dan komitmen pastinya. Baik, sekarang kita masuk kepada struktur perencanaan program.
Nah, dalam struktur program ini ada yang pertama yaitu visi, di mana visinya yaitu menjadi gereja yang hidup dan menarik dalam membawa damai sejahtera Allah. Dalam indikator kinerja atau pencapaian terlihat dalam program tiap komisi terwujud dalam 1 tahun. Alat verifikasi ada 3. Yang pertama, laporan program komisi. Yang kedua, sidang bulanan majelis gereja. Dan yang ketiga, sidang tahunan gerejawi. Untuk bagian misi dari Gereja Kristen Jawa Ambarawa itu ada 3 misi. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang intensif dalam pelayanan gereja. Yang kedua, memajukan dan mengembangkan relasi-relasi antar jemaat. Dan yang ketiga, menciptakan ketertarikan dan simpati dalam pelayanan gereja baik struktural dan spiritual. Nah, dalam indikator kinerja atau pencapaian yaitu dari program tiap komisi menjangkau sekurangnya melibatkan 90% warga gereja. Alat verifikasinya ada 3 juga. Yang pertama, laporan program komisi. Yang kedua, sidang bulanan majelis gereja. Dan yang ketiga, sidang tahunan gerejawi. Untuk sumber pendukung dari visi dan misi, yaitu laporan tahunan gereja. Lalu dalam struktur program ada tujuan, di mana tujuannya meningkatnya partisipasi kaum bapak dalam persekutuan gereja melalui komisi bapak gereja untuk kemuliaan Allah. Indikator kinerja atau pencapaiannya, dalam 1 tahun persekutuan komisi bapak meningkat 80% dalam program-program yang direncanakan. Untuk alat verifikasinya ada 3, terlihat dari laporan komisi bapak, laporan kegiatan komisi bapak, dan grafik kehadiran. Untuk sumber pendukung, laporan tahun gereja, laporan tahunan komisi kaum bapak. Nah, dalam struktur program juga kita akan melihat di bagian hasil. Dalam hasil yang ingin dicapai ada 3, yaitu yang pertama, terbentuknya komisi bapak, yang kedua, meningkatnya persekutuan komisi bapak, dan yang ketiga, kaum bapak berperan aktif dalam program-program gereja. Dari indikator kinerja atau pencapaiannya, yang pertama itu dapat dilihat dari kegiatan rutin kaum bapak, dan yang kedua itu dapat dilihat dari kehadiran bapak meningkat dengan kalkulasi 15-10 orang. Dan bagian yang ketiga itu dapat dilihat dari peran aktif bapak dalam pelayanan komisi. Nah, untuk alat verifikasinya dapat dilihat yang pertama itu dari laporan setiap BPH, komisi, dan warta jemaat. Yang kedua dapat dilihat juga dalam warta jemaat, minggu, dan program komisi. Dan yang ketiga ada dari laporan kegiatan komisi. Selanjutnya dalam struktur perencanaan program juga kita akan tujuannya untuk menemukan hasil. Nah, hasil yang ingin dicapai ada 3. Yang pertama, terbentuknya komisi bapak. Nah, ini dapat dilihat dari indikator kinerjanya atau pencapaiannya, yaitu dari kegiatan rutin kaum bapak. Dan alat verifikasinya yaitu laporan dari BPH komisi dan warta jemaat. Hasil yang kedua yaitu meningkatnya persekutuan komisi bapak. Indikator kinerjanya, kehadiran bapak meningkat dengan kalkulasi 15-10%, 10 orang. Nah, dan alat verifikasinya yaitu dari warta jemaat minggu dan program komisi. Untuk yang ketiga, hasil yang ketiga yaitu kaum bapak berperan aktif dalam program-program gereja, di mana indikator kinerja atau pencapaiannya peran aktif bapak dalam pelayanan komisi, dan alat verifikasinya yaitu dari laporan kegiatan komisi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai indikator kinerja. Di sini kegiatan yang pertama dilakukan ialah membentuk pengurus kaum bapak. Hal ini sangat penting untuk mengkoordinir dan memantau perkembangan kehadiran dan partisipasi kaum bapak dalam ibadah. Nah, untuk menciptakan dan menghadirkan kembali komisi bapak, pertama-tama kelompok melihat ialah yang paling terpenting membentuk pengurus inti kaum bapak. Untuk input atau outputnya ialah terbentuk pengurus kaum bapak, yakni terdiri dari 3 orang. Untuk waktunya ialah dibentuk pada bulan Juli. Anggaran dianggarkan sebanyak 200.000 dan pelaksananya sudah tentu dari ketua kaum bapak. Nah, kemudian yang kedua ialah penerapan pembinaan oleh pendeta
anggota jemaat, dan juga pendeta dan majelis jemaat melakukan perkunjungan rutin 1 minggu sekali bagi anggota kaum Bapak. Di sini tidak sekedar untuk anggota kaum Bapak yang tidak terlibat dalam partisipasi ibadah, tetapi juga secara keseluruhan kaum Bapak. Nah, dalam kegiatan pembinaan tersebut juga kelompok menjadwalkan untuk sekali dalam mengundang ketua sinode GKJ dalam melakukan pembinaan khususnya bagi kaum Bapak. Hal ini diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran kaum Bapak untuk berpartisipasi dalam ibadah. Dan kegiatan ini dijadwalkan pada bulan Agustus sampai Desember tahun 2021, dianggarkan sebanyak 250.000 dan pelaksananya ialah pendeta dan didampingi kedua orang majelis. Nah, kemudian kegiatan yang berikut ialah penerapan pelayanan ibadah yang diwadahi oleh kaum Bapak. Nah, di sini kelompok memberikan tanggung jawab secara penuh oleh kaum Bapak dalam pelayanan khususnya di ibadah Natal. Untuk itu di sini akan dibentuk panitia Natal yang dijadwalkan pada bulan November, dianggarkan sebanyak 1.500.000 dan pelaksananya ialah panitia Natal oleh kaum Bapak. Nah, kemudian yang terakhir ialah terlaksananya ibadah rutin kaum Bapak. Di sini ibadah rutin yang dilaksanakan ialah 1 minggu sekali yang dijadwalkan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Hal ini untuk lebih mengoptimalkan kesadaran dan tanggung jawab kaum Bapak dalam kehadiran mereka untuk mengikuti ibadah. Dianggarkan sebanyak 200.000 dan pelaksananya ialah pengurus kaum Bapak. Dari pergumulan yang dihadapi oleh GKJ Ambarawa, harapan kami dengan program yang telah direncanakan ini dapat bermanfaat dalam menjawab pergumulan mengenai kurangnya keaktifan bapak-bapak di GKJ Ambarawa, agar menghadirkan kembali semangat kaum bapak untuk berpartisipasi dan berperan aktif di setiap ibadah atau kegiatan yang gereja rencanakan. Tentunya setiap program telah disesuaikan dengan aktivitas kaum bapak, sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan kaum bapak beserta keluarga, karena dalam kehidupan berkeluarga pun kaum bapak memiliki peran penting dalam membangun dan mengarahkan keluarga untuk melakukan segala hal seturut dengan kehendak Tuhan. Selain itu juga dapat mewujudkan visi misi gereja GKJ Ambarawa.